Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan nama lengkap saya, Octavianus Orlando Kilen, Prodi BDP. Berikut. Perkenalkan, nama lengkap saya Husen Masan, Prodi BDP. Nama saya Anjas Julius Boik, Prodi BDP. Nama saya juga Marcelina Bisilisien dari Prodi BDP. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, itu tentang konsep Pancasila sebagai sistem etika. Di sini, menurut Pancasila, merupakan dasar negara Indonesia yang tidak hanya berfungsi sebagai ideologi politik, tetapi juga sebagai sistem etika yang mengatur kehidupan masyarakat. Sebagai sistem etika, Pancasila menawarkan nilai-nilai ini dasar yang mencakup keadilan, kemanusiaan, persatuan demokrasi, dan kepercayaan kepada Tuhan. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan etika spiritual yang menuntut warga negara untuk memiliki keimanan kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta menjunjung tinggi toleransi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab berfungsi sebagai pedoman etnis untuk menjaga persatuan bangsa dalam keberagaman. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menekankan pada nilai etnis untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan tentang pentingnya demokrasi, musyawarah, dan partisipasi dalam mengambil keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut terciptanya. Materi kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika terletak pada perannya sebagai landasan moral yang dapat menjaga keutuhan bangsa yang mencegah fragmentasi sosial. Di tengah urus globalisasi yang memperkembangkan teknologi yang pesat, Pancasila tetap perkembangan teknologi yang pesat. Pancasila tetap relevan untuk menghadapi tantangan modernitasme dan radikalisme dan individualisme. Sebagai sistem etika, Pancasila menjadi pedoman bagi warga negara untuk menjaga harmoni, toleransi, dan keadilan sosial, sehingga keberagaman yang ada di Indonesia tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru kekuatan secara politis. Pancasila mengarahkan bagaimana negara harus menjelaskan dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Pancasila juga menjadi filter etnis bagi kebijakan negara untuk tetap melandaskan pada nilai-nilai. Sumber historis. Secara historis, konsep Pancasila sebagai sistem etika dapat ditelusuri dari sejarah pembentuknya. Pancasila lahir dari sejarah diskusi panjang yang melibatkan sebagai tokoh bangsa pada masa perumusan dasar negara seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Pada 1 Juli 1949, Soekarno mempresentasikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Sebagai sistem etika, Pancasila mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia sebelumnya. Kemerdekaan seperti nilai gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Sumber sosiologis dari
perspektif sosiologis, Pancasila merefleksikan struktur sosial Indonesia yang beragam dari segi agama, etnis, dan budaya. Pancasila menjadi alat untuk merajut perbedaan dalam bingkai harmoni sosial. Di tengah pluralitas, Pancasila menyediakan etika bersama yang dapat menyatukan masyarakat. Sosiologis Pancasila juga terlihat dalam kebahagiaan masyarakat untuk memufakat dan gotong royong yang diterapkan dalam masyarakat Indonesia, yang mengabarkan bagaimana Pancasila menjadi paduan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang heterogen. Pancasila sebagai sistem etika memiliki peran sentral dalam bentuk kerangka moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai warisan sejarah dan refleksi dan realitas sosial, Pancasila memiliki urgensi besar dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah dinamika perubahan global. Sekian dan terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika dalam pembahasan materi kami ada kesalahan bahasa. Kami dari kelompok 5 mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih. Selamat siang. Selamat.